bapak sekalian, seorang ulama pernah berkata, innama halakal ladzina min qablikum bikathrati ta'am wa kathratil kalam wa kathratil manam. Sesungguhnya hancurnya orang-orang sebelum kamu karena banyak makan, karena banyak bicara, karena banyak tidur. Apabila bangsa Indonesia ingin binasa dan hancur, silakan saja penduduk Indonesia ini banyak makan, banyak bicara, dan banyak tidur. Apabila jamaah Masjid Agung ini ingin binasa dan hancur, silakan saja banyak makan, silakan banyak bicara yang tiada gunanya, silakan banyak tidur. Ibu bapak sekalian, yang pertama seorang ulama ini pernah menyatakan kalau orang-orang sebelum kita pernah binasa, orang-orang sebelum kita pernah hancur karena banyak makan. Bayangkan jemaah sekalian, bagaimana kita lihat kalau orang yang banyak makan. Kalau baginda Rasul itu makannya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit, kok pada ngaku ini ya. Al-Quran menggambarkan kepada kita, kulu wasrobu wala tusrifu, makanlah dan minumlah, jangan kebanyakan, jangan berlebihan. Orang kalau sudah banyak makan jemaah sekalian, biasanya hawanya ngantuk. Berat badan diajak untuk beraktivitas. Orang kalau sudah banyak makan, kalau sudah rakus dalam makanannya, nggak ingat lagi bagaimana tetangga, nggak ingat lagi bagaimana kawan, nggak ingat lagi bagaimana saudara, yang dipentingkan cuman dirinya. Kalau sudah banyak makan perutnya bermasalah, kalau sudah banyak makan penyakitnya bisa muncul di mana-mana, kalau sudah banyak makan akan terjadi suatu musibah. Bayangkan jemaah sekalian, kita lihat ada seekor lalat. Itu kalau nyamuk, kalau kebanyakan ngisap darah orang, perutnya buncit. Kalau sudah perutnya buncit nggak bisa lagi terbang. Kalau kita pukul insya Allah mati. Jemaah sekalian, yang kedua, yang bisa menyebabkan orang itu binasa, orang itu hancur adalah karena banyak bicara yang tiada gunanya. Kerjaannya cuman banyak bicara tapi nggak ada actionnya. Kata orang Betawi, ngebacot doang, banyak ngebacot. Kalau ngomong Masya Allah, tapi actionnya tidak ada. Begitu kerja bakti dia bagian ngomong, actionnya nggak ada. Begitu urusan umat dia bagian ngomong tapi actionnya nggak ada. Kalau orang sudah banyak bicara, maka akan banyak salahnya, semakin kelihatan kekurangannya, semakin nggak respect orang-orang di sekitarnya. Karena orang kalau sudah banyak bicara, nggak ada actionnya, nggak dianggap oleh orang, maka itu orang tersebut bisa dianggap binasa. Yang ketiga, orang itu bisa binasa kalau hidupnya cuma tidur saja. Orang kebanyakan tidur, hanya membuat pipinya berlipat di atas tempat tidurnya. Orang-orang sudah berkarya berbagai macam karya. Orang-orang sudah banyak actionnya, orang-orang sudah banyak berbuat yang baik, tapi ada di antara hamba-hamba Allah yang masih tidur, yang masih membuat Pulau Kalimantan di atas bantalnya, masih mimpi ke sana kemari. Tapi ada anak-anak bangsa, dia kurangin tidurnya, dia berkarya, dia meninggalkan kekurangannya, dia meninggalkan keterlambatannya untuk meraih kesuksesan yang jelas dan nyata. Jemaah sekalian, saat ini kita telah berada di sebuah madrasah. Saat ini kita telah berada di sebuah kampus, namanya Madrasah Ramadan, namanya kampus Ramadan. Maka kampus ini jelas kurikulumnya
madrasah ini jelas kurikulumnya. Kalau di luar bulan suci Ramadan kita banyak bicara, maka masuk dalam bulan suci Ramadan kurangin banyak bicaranya. Kalau di luar bulan suci Ramadan kita banyak makan, maka dalam bulan suci Ramadan kurangin banyak makannya. Kalau di luar bulan suci Ramadan kita banyak tidurnya, maka dalam bulan suci Ramadan kurangin banyak tidurnya. Sekarang pertanyaan saya buat jemaah sekalian, kira-kira kita ini di dalam bulan suci Ramadan kurang tidur atau banyak tidurnya? Pak, kurang atau banyak? Kira-kira dalam bulan suci Ramadan ini kita banyak bicaranya atau kurang bicaranya? Kira-kira dalam bulan suci Ramadan ini kita nambah makannya apa kurang makannya? Nambah. Bulan suci Ramadan bulan kita kurangin banyak makannya. Ini namanya bulan puasa, bulan untuk kurangin makan. Kalau di luar bulan suci Ramadan kita makannya bisa sampai 3 sampai 4 kali. Sarapannya ada. Apalagi pengajian di masjid ini habis pengajian subuhnya ada sarapannya enak. Ya Pak Armaya, berkah benar. Kita pulang ke rumah bini ngajak makan, makan lagi kita udah 2 dah tuh pagi. Siang makan lagi, belum kondangannya. Bagaimana kalau kondangannya 1 hari 3 kali jemaah sekalian? Banyak makannya. Maka dalam bulan suci Ramadan ini kita kurangin makan, paling banter makannya 2 kali saat kita berbuka dan sahur saja. Saya belum makan nih Pak Jarmaya. Tadi buka puasa di pinggir jalan, harapan ada makan di sini ntar. Harapannya, namanya juga berharap kan boleh ya. Yang kedua, dalam bulan suci Ramadan ini kurangin banyak bicara. Apa yang bisa kita lakukan? Kita baca Al-Quran. Kenapa kita baca Al-Quran? Karena Al-Quran diturunkan dalam bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran. Maka kurangin banyak bicara, hilangkan banyak bicara, perbanyak ingat Allah, perbanyak muhasabah, perbanyak zikir kepada Allah dan perbanyak baca Al-Quran. Kenapa? Karena kalau kita baca Al-Quran balasannya bukan lagi per ayat, balasannya bukan lagi per kalimat, tapi balasan dari Allah Subhanahu wa taala per huruf. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wal mimun harfun wal lamun harfun." Begitu kita baca alif lam mim itu bukan 1 huruf, walakin alifun harfun. Alifnya 1 huruf, lamnya 1 huruf, mimnya 1 huruf. Begitu kita baca alif lam mim, maka pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 huruf menjadi 10 kebaikan. Apalagi kalau kita baca Al-Qur'an di bulan suci Ramadan ini. Jamaah sekalian, pahala orang yang baca Quran ini bukan hanya bagi diri yang membaca. Pahala baca Quran ini bukan hanya orang yang mendengarkan, tapi kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia mendapatkan pahala dari bacaan Quran kita. Dalam salah satu hadisnya baginda Rasul bersabda, "Wa may yaqra'ul Qur'ana wa 'amila bima fihi albasahullahu ta'jan walidayhi yaumal qiyamah." Siapa orang yang baca Al-Qur'an dalam hidup dan kehidupan ini, mengamalkan kandungan yang ada di dalamnya, maka kedua orang tuanya mendapatkan mahkota dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hari ini anak-anaknya baca Al-Qur'an dalam bulan suci Ramadan, entah kapan bisa baca Qur'annya, atau di luar bulan suci Ramadan bisa baca Qur'annya, maka secara langsung
kedua orang tua kita di alam kubur mendapatkan mahkota dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi dalil kalau anak-anaknya membaca surat Yasin, membaca Al-Kahfi, membaca Al-Fatihah, membaca Al-Ikhlas, membaca An-Nas, membaca Al-Falaq, Al-Baqarah dan selain sebagainya, maka kedua orang tuanya mendapatkan mahkota dari Allah, asalkan yang dibaca itu surat Al-Qur'an. Jangan disalah-salahin baca surat Yasin mah. Yang ketiga, dalam bulan suci Ramadan kurangin banyak tidur. Apa yang bisa kita lakukan? Qiyamul lail, bangun di tengah malam. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di luar bulan suci Ramadan kita tidurnya bisa 8 sampai 9 jam. Taruhlah tidurnya jam 9 malam mulainya, bangun subuh jam 4. Tapi sekarang dalam bulan suci Ramadan kita habis salat tarawih ini. Nanti kita pulang ke rumah, sebelum tidurnya ada yang masih berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, ada yang masih tadarus Al-Qur'annya. Tidur kita 2-3 jam, lalu kita bangun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita sahur. Di dalamnya kita masih bisa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa baca Al-Qur'an dan kita masih bisa bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan proposal suci kita di hadapan Allah. Maka di waktu sepertiga malam itu waktu yang mustajabah. Sampai-sampai kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah di tengah malam walaupun sedikit. Walaupun 2 rakaat bisa kita lakukan, walaupun 4 rakaat bisa kita lakukan. Ada salat taubahnya, ada salat-salat sunnah yang lainnya dalam rangka taqarrub kepada Allah. Bahkan mereka mendapatkan kedudukan yang terbaik. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sebagian malam bangunlah untuk fatahajjad bihi, untuk bertahajud. Bangunlah untuk beribadah, bangunlah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bangunlah untuk bermunajat, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah tambahan. Kalau itu kita lakukan, maka mendapatkan maqamam mahmuda, jabatan tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita di dalam bulan suci Ramadan ini betul-betul kita kurangin makan, betul-betul kita bisa qiyamul lail, kurangin banyak tidur, dan betul-betul kita kurangin banyak bicara dan kita baca Al-Qur'an. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.